Nah, ya tiba-tiba drop. Cek sound, cek sound. Banyak orang bingung gimana caranya ganti baterai handphone. Padahal nggak susah-susah amat, bisa diganti oleh kita sendiri. Kita lihat di sini baterai terlihat 83%. Nah, lihat ya tiba-tiba drop, jadi mati. Kalau kita hidupkan lagi, nah, sistem gagal masuk ke sistem gagal masuk ke sistem Android maksudnya. Ya hanya bisa muncul logo handphone mereknya aja. Ini berlaku umum buat banyak jenis handphone, juga tablet. Tidak hanya Sony, tapi Lenovo, Acer, Samsung, Oppo, Xiaomi. Kalau punya gejala saat dihidupkan lagi handphone setelah tadi tiba-tiba mati dengan kondisi 83%, lalu hanya loading di merek doang, tidak bisa masuk ke sistem Android. Nah, ini gejala harus ganti baterai. Jadi kita harus reset sistem buat matikan total. Nah, kita lihat di sini ada celah di bagian bawah. Nah, ini bagian baterainya. Bisa kita bilang di sini baterainya gelembung ya, gelembung intinya. Umumnya handphone yang punya masalah baterai seperti itu ada tombol resetnya. Kita tekan-tekan, tetap aja dia tidak bisa merapat. Oke, kita buka. Ini di sini ada bezel removal ya. Di sini biasa buat ganti LCD, bisa buat buka ini juga. Kalau kita orang awam nggak punya ini, nggak usah bingung, kita bisa pakai macam-macam alat yang tipis. Bisa pakai gitar pick ya, alat buat main gitar, atau nggak pakai sendok. Sendoknya yang tipis. Oke, kita berhasil buka. Hati-hati bukanya tadi ya, jangan sampai patah pecah. Itu agak gelembung baterainya. Nah, itu bagian konektor kecil, hati-hati. Pada handphone berbagai merek juga biasanya ada konektor kecil yang menahan bezel tengah. Jadi antara back cover sama cover depan itu ada bingkai tengah. Nah, itu ada kabel kecil. Nah, itu harus hati-hati, kita lepas dulu. Nah, sekarang kita lepas skrupnya. Kalau tadi pembuka casing, pembuka back cover, pakai gitar pick ataupun pakai ya pendayang gepeng itu bisa ya. Nah, untuk obeng ya kalau bisa disarankan kita yang punya handphone ya kita beli aja satu set handphone yang ini. Karena kalau zaman sekarang kan handphone umumnya kita nggak punya satu ya, bisa punya dua handphone atau punya satu handphone, satu tablet. Kalau obeng seperti ini ya, satu set bisa buat handphone Android, handphone BlackBerry atau iPhone. Untuk obeng satu setnya ini nggak mahal, murah. Ini yang saya punya 24.000. Buat buka iPhone juga bisa, iPad juga bisa.
sudah satu set untuk mata obengnya. Oke, setelah semua skrup dilepas, kita coba lepas bezel tengah. Oke, hati-hati ya, kita angkat bagian tengahnya dulu. Baru kita congkel-congkel bagian pinggir-pinggirnya ya, dari sisi luar. Klip-klipnya itu kita dongkel-dongkel dikit sambil bergerak. Oke, pelan-pelan. Untuk yang kayak ini nggak usah takut motong kabel atau bezel yang satu ini pecah patah. Untuk yang tengah ini terbilang sangat fleksibel ketimbang cover belakang. Oke, ini biasanya ada karet perekat, jadi butuh sedikit tenaga. Nggak hanya handphone Sony yang pembukaannya seperti ini, handphone lain nggak jauh beda juga. Handphone Sony model lain, tipe lain nggak jauh beda ya. Ini gambaran yang seperti ini. Nah, ini bezel tengahnya udah diangkat. Nah, itu ya, hitam-hitam itu karet perekatnya. Nggak usah dicopot lalu dibuang, itu bisa kita pakai ulang. Nah, ini konektor baterai ke motherboard ya, kita lepas pakai jari, susah, jadi harus didongkel pakai alat tadi. Oke, ya, baterai udah berhasil dilepas. Baterai yang rusak yaitu 1271. Oh ya. Oke, 12719083 itu kode alatnya. Juga bisa dilihat di situ tegangannya itu ya. Nah, untuk baterai handphone ini 3000 mAh, 3000 mAh. Nah, kalau kita beli baterai penggantinya, nah ini dia. Pastikan aja juga di situ tertera tipe yang sama tadi, 1271 ya. Kita perjelas lagi. Oke, kita bisa lihat baterai yang gelembung yang sebelah kiri dan baterai yang baru beli kita lihat masih mulus tipis ya. Itu ada stiker hitam, tidak ada tanda-tanda gelembung. Oke, kita bisa bedakan.
sangat beda di sini ya serial number, karena itu kan berkenan dengan produksi, ya kan. Nah, sekarang kita pasang, kita masukkan dulu kaki bawahnya biar dia ngepas ke bodi handphone. Oke, lalu kita sedikit tekan. Oke, nah konektor baterai ke motherboard kita colok. Pastikan tegak lurus dengan kancing di motherboardnya biar dia nggak patah. Jangan takut, ini nggak terlalu sulit untuk mencocokkan dari kabel fleksibel ke kancing yang di motherboard, itu nggak terlalu sulit. Oke, sekarang kita kembalikan bezel tengahnya. Kita rapikan dulu karet perekat yang tadi proses pelepasannya itu. Oke. Ini karet perekatnya masih cukup buat merekatkan bezel tengah. Pastikan konektornya sudah mengancing. Oke, sekarang kita rapatkan sisi samping dan bagian tengah ada klip juga. Kita pastikan sisi-sisi handphonenya itu keklip sempurna. Nah, untuk yang kabel kecil jangan lupa untuk kita kancing dengan sempurna ke motherboardnya. Oke, hati-hati juga di sini, pastikan tegak lurus. Oke, ya, berhasil kecolok. Ya, sekarang kita suruh lagi semuanya. Ini ada baiknya kita punya obeng satu set ini, ya, nggak terlalu mahal untuk kita beli, karena ini betul-betul
fungsional untuk semua jenis handphone, tablet, nggak cuman buat HP Android, buat iPhone juga ada mata obengnya. Cari aja di toko-toko elektronik. Ada yang 30.000, ada yang 50.000, kayak jualan. Ini obeng yang seperti ini umumnya sudah ada sifat magnet, jadi betul-betul enak untuk ngambil, memasangkan ya. Lengket, nggak lepas-lepas. Oke. Jadi sekali lagi diinfokan, penggantian baterai handphone, baterai tablet itu nggak jauh-jauh beda. Paling nggak angkat cover belakang, ada yang bisa langsung dicopot kabel konektor dari baterai ke motherboard ya, macam Samsung, Lenovo gitu ya, beberapa jenis Sony tipe lama. Nah, ada yang seperti ini, ada bezel tengahnya, bingkai tengahnya ya. Oke, semuanya udah di screw. Oke, sekarang kita tutup di covernya. Ya, kita pastikan ketutup rapat, tidak ada celah ataupun gelembung di sini. Jangan takut kurang merekat, karena untuk pembukaan sekali pertama kali ya itu masih mudah untuk merekat. Kalau Anda kurang yakin atau memang gapnya terlalu nganga gitu ya, bisa kita pakai double tap yang tipis, jangan pakai yang tebal. Pakai double tap yang tipis itu biasanya lebih tahan panas. Jadi kalau baterainya panas atau LCD-nya panas, double tap-nya itu nggak langsung kendor. Oke, sudah rapat semua. Kita test drive. Ya, sekarang kita tes nyala. Apakah dia bisa masuk ke sistem Android? Oke, sekarang tulisan Androidnya muncul. Ya, berhasil masuk ke sistem Android. Ya, demikian singkat untuk proses ganti baterai yang rusak. Jadi jangan takut susah atau bermasalah. Ini sangat mudah. Alat yang dibutuhkan ya hanya obeng hingga pembuka covernya. Itu bisa pakai gitar pick atau enggak pakai sendok di rumah. Oke, thank you.